menggigit ruas jari mereka hingga putus. Dan ada juga salah satu caranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi sebelum itu Akbar minta maaf dulu ya baru bisa upload sekarang soalnya ada sedikit kendala. Tapi jangan risau ya Akbar akan tetap semangat untuk menghibur semua. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share video ini. Semoga channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Semoga kita sama-sama tahu kalau aku upload video baru. Oke jadi di video kali ini Akbar akan membahas kembali mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia. Tetapi di video kali ini tidak hanya satu tradisi, melainkan beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia. Tradisi apa saja itu, Check it out. Oke kita masuk ke tradisi pertama, yaitu tradisi Mak Nene dari Tanah Toraja. Tradisi Mak Nene adalah tradisi tradisional dari Tanah Toraja, di mana jenazah leluhur akan dibangkitkan, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dan dihiasi. Mak Nene merupakan sebuah ritual adat dari suku budaya Toraja yang dimana Mak Nene adalah salah satu ritual tradisi adat yang ada di suku Tanah Toraja. Mak Nene ini merupakan tradisi di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun akan dibangkitkan dari liang kuburnya untuk dibersihkan, digantikannya beserta akan dihias. Mak Nene ini termasuk ke dalam tradisi kematian atau tradisi Rambo Solo. Ritual ini diawali dengan datangnya anggota keluarga ke Patene untuk mengambil jasad anak saudara mereka yang ada di sana. Patene ini apa? Patene adalah kuburan yang berbentuk rumah tempat penyimpanan mayat tersebut. Oke, sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah dari petinya, Nek Tomina akan membacakan beberapa doa dalam bahasa Toraja kuno, serta meminta izin kepada leluhur agar masyarakat diberi keberkatan dan kenikmatan setibanya musim tanam hingga panen tiba. Nek Tomina ini sendiri diartikan atau diberi gelar kepada orang yang lebih tua seperti imam dan pendeta. Jadi Nek Tomina ini dapat dikatakan seperti imam dan pendeta. Kemudian jasad tersebut akan dibersihkan menggunakan kuas, serta pakaian lama akan diganti menggunakan pakaian baru dan diberikan beberapa hiasan. Kemudian setelah jasad tersebut telah diganti pakaiannya dan cantik menarik, kemudian jasad tersebut akan dikembalikan lagi ke dalam Patene. Dan rangkaian ritual Mak Nene ini akan ditutup dengan datangnya anggota keluarga ke rumah tongkonan untuk melakukan ibadah. Biasanya ritual Mak Nene dilakukan serentak satu keluarga bahkan satu desa, sehingga ritual Mak Nene atau tradisi Mak Nene ini berlangsung cukup lama. Pelaksanaan Mak Nene berdasarkan kesepakatan keluarga dan Nek Tomina melalui musyawarah desa. Dan Mak Nene ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 atau sampai 4 tahun sekali, sehingga anak yang berada di perantauan dapat menjenguk orang tuanya atau nenek tok dolo atau nenek moyang. Oke jadi itulah sedikit informasi mengenai tradisi Mak Nene dari Tanah Toraja. Kalau ada salah kata atau kurang-kurang sedikit, boleh kasih ide-ide dan saran di kolom komentar ya Kita masuk ke tradisi kedua, check it out. Oke kita masuk ke tradisi yang kedua, yaitu tradisi potong jari. Jadi banyak cara untuk menunjukkan rasa duka cita, rasa sakit hati lantaran kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi. Tetapi berbeda dengan satu suku ini. Mereka mencurahkan rasa sakit mereka bukan hanya dengan menangis, melainkan dengan cara memotong jari mereka satu persatu. Karena untuk menunjukkan rasa kehilangan dan rasa sakit hati lantaran tinggalkan keluarga yang mereka sayangi, seperti suami, istri, anak, saudara, dan lain sebagainya. Suku apakah itu Yaitu suku Dani. Jadi mereka beranggapan dengan cara memotong jari mereka dapat menyimbolkan bahwa itulah rasa sakit dan pedihnya yang mereka rasakan lantaran kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Potong jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembalinya malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang dalam keluarga mereka. Mengapa jari yang dipotong? Jadi menurut suku Dani, jari dapat diartikan sebagai simbol kerukunan, kekuatan, kesatuan dalam satu keluarga maupun
Jari saling bekerja sama membangun sebuah hubungan sehingga jari dapat berfungsi dengan sempurna. Jadi, Wak, apabila kehilangan salah satu ruasnya saja, maka tangan kita ini tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Maka daripada itu, apabila kehilangan salah satu komponen dalam hidup kita, maka hidup kita akan tidak dapat bekerja dengan baik dan kekuatannya akan berkurang. Jadi, Wak, tidak hanya itu. Ada satu alasan lagi mengapa suku Dani memotong jarinya ketika salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Bagaimana bunyinya? Seperti ini. Wene opakima dapule welai kare meke hasi. Jadi itulah, Wak, pedoman dasar hidup bersama, satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu bahasa, satu leluhur, dan satu hati kita. Canda, Wak, enggak, satu hati enggak. Jadi itulah menurut suku Dani, arti dari itu adalah untuk membangun satu keluarga yang rukun dan membangun satu kesatuan yang sangat harmonis dalam satu keluarga. Kebersamaan sangatlah penting bagi masyarakat pegunungan Papua Tengah. Jadi gini ya, Wak, aku kasih tahu ya. Jadi menurut suku Dani Papua Tengah, mereka meyakini rasa sakit yang mereka rasakan ditinggalkan anggota keluarga mereka yang meninggal akan hilang apabila setelah jari mereka dipotong dan rasa sakit di jari mereka itu sudah hilang, jadi sama-sama hilang. Apabila rasa sakit jari mereka hilang, maka hilanglah rasa kesedihan dan luka yang mendalam di hati mereka ditinggalkan keluarga mereka yang meninggal. Gitu menurut apa kepercayaan mereka. Tradisi potong jari di Papua itu sendiri, Wak, dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari menggunakan benda tajam seperti pisau, kampak, ataupun parang. Dan ada juga, Wak, dengan cara menggigit ruas jari mereka hingga putus. Dan ada juga salah satu caranya lain dengan cara mengikat ruas jari mereka dengan seutas tali sehingga aliran darah mereka terhenti atau terputus dan jari tersebut akan busuk. Maka dilakukanlah pemotongan jari tersebut. Oke, Wak, jadi itulah sedikit informasi mengenai tradisi potong jari suku Dani dari Papua Tengah. Jadi kalau ada salah kata atau sedikit kurang, boleh Wak kasih saran di kolom komentar ya, Wak. Kita masuk ke tradisi ketiga, check it out. Oke, Wak, kita masuk ke tradisi yang ketiga, yaitu tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan tradisi upacara adat yang dilakukan di Banyuwangi dengan cara merubah menjadi kebo Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan cara berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukan kerbau sesungguhnya atau kerbau yang asli, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau yang dikutuk oleh masyarakat. Upacara adat tersebut sudah ada sejak 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-18. Kebo-keboan dilakukan biasanya di awal bulan Suro, penanggalan Jawa. Tujuan dari upacara tersebut adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah ruah dan merupakan doa agar benih yang ditanam di tahun selanjutnya juga menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Gitu, Wak. Oke, Wak, terdapat 2 desa di Banyuwangi yang masih melestarikan tradisi kebo-keboan ini, yaitu Desa Alian dan Desa Alas Malang. Kerbau mempunyai simbol sebagai tenaga andalan bagi petani. Binatang kerbau merupakan binatang yang lekat dengan budayaan agraris. Dalam kehidupan agraris, kerbau dan sapi merupakan binatang yang membantu petani dalam mengolah sawahnya. Bahkan, Wak, dalam mengolah sawah, kerbau dianggap lebih kuat daripada sapi. Oke, Wak, sekian video aku kali ini mengenai beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia. Semoga mengedukasi Wak semua, dan kalau kalian suka boleh tekan tombol like, komen, dan share video ini supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, Wak, untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kita sama-sama tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Wak. Dadah.